Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Utami Lestari dari kelas Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan amanah yang diberikan oleh Pak Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan. Pergaulan terbagi atas dua bagian, yaitu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat terbagi atas dua pengertian. Yang pertama, pergaulan dan sehat. Pergaulan ialah berasal dari kata gaul yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau IBB yang berarti berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang terjadi antara makhluk sosial yang membutuhkan dengan makhluk sosial lainnya. Atau dengan kata lain, manusia tidak akan pernah melakukan hal yang sempurna tanpa adanya manusia lain. Sedangkan sehat adalah sehat sebagian atau seluruh tubuh sehat dan tidak terkena penyakit. Sedangkan menurut WHO, sehat adalah sehat seluruh, bukan hanya badan tapi pemikiran ataupun kejiwaannya. Sehat menurut WHO terbagi atas 4 komponen, yaitu sehat jasmani, mental, spiritual, dan kesejahteraan sosial. Dalam sebuah pergaulan yang lebih menonjol yaitu pergaulan remaja. Mengapa saya mengatakan pergaulan remaja? Karena remaja lebih berpikiran yang lebih dewasa ketimbang anak-anak di bawah umur. Remaja sendiri memiliki arti atau pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan mulai dewasa, yang berarti remaja telah berpikir lebih lanjut, pengetahuannya lebih luas ketimbang anak-anak di bawah umur. Dalam pergaulan sehat dalam remaja, ada beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama. Dengan adanya kesadaran beragama menjadi pondasi agar tetap berbuat baik. Kedua, memiliki rasa setia kawan. Ketika kawan mendapatkan kesusahan, dia tidak akan meninggalkannya, tapi malah mensupportnya dan membantunya. Ketiga, memilih teman yang dapat membuat dirinya merasa nyaman, merasa bahwa dirinya layak untuk ditemani. Yang keempat, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Ketika ada waktu kosong di kelas ataupun waktu kosong untuk keluar dari rumah, seharusnya mereka mengisi waktunya dengan hal-hal positif yang seperti meningkatkan kreativitas masing-masing di setiap orang, mencari wawasan baru di alam sekitar dengan hal yang berbau positif. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Remaja harus memiliki jarak sesuai dengan norma agama masing-masing agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadinya zina di antara keduanya. Yang terakhir, menstabilkan emosi. Menstabilkan emosi maksudnya di sini menstabilkan emosi ketika marah, seperti ketika bertengkar atau terjadi perselisihan. Seharusnya kita menstabilkan emosi kita dan menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik saja, dengan musyawarah yang baik. Adapun sikap-sikap dalam pergaulan remaja secara sehat. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik dalam hal ini dinilai akan cara berpakaian mereka, apakah tertutup atau tidak, lebih baik tertutup. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Berbicara dan bersikap sopan dalam hal ini berbicara dengan rendah hati kepada yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, dan bersikap santun kepada sesama walaupun berbeda ras ataupun agama. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi dalam hal ini selalu membantu teman dalam hal kesusahan. Misalnya
teman yang lagi kehilangan pulpennya dan membutuhkan pulpen itu untuk belajar, maka kita harus meminjamkannya jika kita memiliki lebih dari satu pulpen. Yang keempat itu hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Sebaiknya dihindari karena akan merugikan diri sendiri. Lebih baik mencari pembicaraan yang bermanfaat bagi masa depan. Yang kelima, mencuri dengar. Maksudnya mencuri dengar, kita mencuri dengar, maksudnya memperhatikan apa yang dibicarakan orang dan mengambil positifnya. Yang kelima, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Ketika teman mencurahkan isi hatinya, kita harus meletakkan diri kita pada posisi yang sama agar teman dapat berbicara dan mencurahkan isi hatinya dengan baik. Yang ketujuh, rendah hati. Selalu rendah hati walaupun sering dihina, karena setiap orang rendah hati nantinya akan mendapatkan buah yang lebih besar dari hal itu. Yang ke-8, jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri dalam hal ini, menjadi diri atau sosok diri sendiri yang tanpa mengikuti tren, tanpa mengikuti gaya orang lain, tapi menjadi diri sendiri, mencoba mencari wawasan dan keterampilan dalam diri sendiri dengan belajar dari sikap-sikap yang telah ditelanturkan. Oke, sudah dalam pergaulan sehat, mari kita membahas tentang pergaulan sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa dengan disebut pergaulan bebas adalah suatu bentuk perilaku menyimpan atau bebas yang dimaksud dalam melewati batas-batas norma. Penyebab dari pergaulan bebas yaitu ajaran agama dan imam. Jika ajaran agama dan imamnya rendah, otomatis sikap dalam pergaulannya akan bebas dan tidak adanya larangan dalam agama itu akan membuat seorang remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, perubahan zaman dari zaman yang tidak modern menuju zaman modern. Di zaman modern sekarang, para remaja mulai mengikuti tren kebarat-baratan sehingga akan membuat mereka terjerumus dalam pergaulan itu. Padahal akan baiknya jikalau seorang remaja tidak mengikuti gaya-gaya dari negara luar, lebih baik mengikuti ajaran agama masing-masing dengan norma dan undang-undang sesuai negaranya sendiri. Ketiga, kesenjangan dalam hal ini kekurangan ekonomi sehingga membuat para remaja berusaha untuk mencari uang dengan cara apapun itu. Kelima, kurang kontrol dalam hal ini kurang perhatiannya seorang remaja kurang kontrol dari seorang remaja. Adapun dampak dari pergaulan tidak sehat itu sendiri, yang pertama terjadinya pergaulan bebas seperti seks bebas ataupun lainnya. Kedua, ketergantungan obat seperti membeli obat-obatan untuk ketenangan diri seperti narkoba. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Derajat kesehatan yang dimaksud adalah derajat yang kurang sehat atau lebih mementingkan apa kenapsuannya daripada kesehatannya sendiri. Ketiga, keempat, meningkatnya kriminalitas atau kriminal terhadap remaja karena kurangnya kesadaran dan pondasi yang dipegang. Kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Merenggangkan hubungan keluarga dalam hal ini merenggangnya hubungan karena tidak maunya diatur remaja terhadap sesuatu hal yang baik, kena menyebarkan penyakit, kurang peduliannya seorang remaja yang bergaul bebas akan kesehatannya sehingga dia bodoh amat tentang apa yang dia sentuh, apa yang dia makan, dan apa yang dia pegang. 7. Menurunnya prestasi karena pergaulan bebas sehingga dia lebih mementingkan apa yang dia mau daripada mementingkan masa depannya yang lebih lanjut. Untuk pencegahan dalam hal ini, pencegahan dalam pergaulan bebas untuk membutuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat.
remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan bebas atau pergaulan tidak sehat, memberikan pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat dari pergaulan tidak sehat itu, pembentukan lingkungan yang baik agar tercipta kesadaran tersendiri bagi remaja yang telah melakukan pergaulan bebas. Cukup sekian dari saya, kurang dalamnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempurnaannya milik Tuhan semata.